Mimika dalam berita dengan topik Ada Apa dengan Seleksi IPDN Kabupaten Mimika dengan narasumber dari UKIA, Antonius Tapipia selaku Wakil Ketua Organisasi Kaum Intelektual AMUMI dan Simon Rasamo, Koordinator Litbang. Inilah Mimika dalam berita. Baik, selamat siang menjelang sore. Kami dari Organisasi Kaum Intelektual AMUMI saat ini melakukan rapat dengan bagian Litbang UKIA untuk menyikapi persoalan yang saat ini sedang kami suarakan melalui media, dan kami masih tunggu dari surat kami untuk terkajian sudah kami masukkan ke DPRD Kabupaten Mimika untuk melakukan audiensi dengan DPR terkait masalah penerimaan IPDN atau siswa IPDN di Kabupaten Mimika, yang mana saat kemarin telah diumumkan untuk kurang lebih 68 orang siswa yang sudah dinyatakan lulus. Namun di dalamnya kami menilai bahwa kuota untuk AMUMI Kamoro masih sangat kecil, atau dikatakan untuk AMUMI ada, tapi untuk Kamoro itu tidak ada. Sehingga dari bagian Litbang menyikapi hal itu dengan kita melakukan rapat di sini untuk menyiapkan satu keputusan kita terkait dengan hasil seleksi IPDN. Maka dengan demikian, selaku Wakil Ketua UKIA, saya memberikan kesempatan kepada Pak Simon Rasamo sebagai Koordinator Bidang Litbang untuk memberikan sedikit hasil kajian yang sudah dipersiapkan untuk bagaimana kita menyampaikan kepada publik, dan juga akan kami sampaikan melalui DPR Kabupaten Mimika. Silakan Pak Simon Rasamo. Baik, terima kasih Pak Anton atas kesempatan. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menyikapi beberapa aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bidang Birokrasi nomor B/435/MSN 01.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan tahun 2020. Ini kemudian berdasarkan surat ini, lalu lahirlah Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pengumuman nomor 810/684/IPDN tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020. Di dalam isi dari pengumuman ini tentang SPCP IPDN, dalam angka Romawi 1 isinya ini ada 2 tentang pendaftaran, Romawi 3 tentang tahap dan jadwal SPCP IPDN, lalu dalam Romawi 4 kuota calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020. Di sini yang mau hendak dikaji adalah di huruf A besar dan B besar. A besar itu tentang Romawi 4 ya, kuota masing-masing provinsi, dan di B besar kuota Provinsi Papua dan Papua Barat, kabupaten atau kota. Baik, di sini
Pertama, mari sama-sama melihat dulu tentang kuota. Contoh, di Aceh itu kuotanya untuk IPDN Provinsi Aceh mendapat 50 kuota. Sementara di kami Papua ada Papua Barat, ada Papua. Untuk Papua mendapat 63, 50 untuk OAP, 13 untuk non-OAP. Pertanyaan kami, kalau kita fokuskan di Aceh atau Sumatera Utara yang 71, itu di dalam Aceh atau Provinsi Aceh atau Sumatera Utara itu ada beberapa kabupaten. Satu provinsi itu meliputi beberapa kabupaten. Jadi kalau di Aceh ada 20 kabupaten dan kota, maka kalau dibagi kuota 50, maka setiap kabupaten bisa juga dapat 1 atau 2. Persis sama dengan Papua dan Papua Barat. Nah, kalau pembagian kuota seperti begini, yang dalam pengumuman seleksi penerimaan calon praja ini, pertanyaan kami, lalu arti otonomi khusus itu di mana? Kita bisa lihat sama-sama bahwa kuota antara provinsi yang lain dengan Papua itu semua rata-rata sama, 1 atau 2. Kalau pembagian sesuai dengan kabupaten dan kota. Jadi pertanyaan kami, Okia, bahwa baik provinsi kabupaten yang lain, provinsi yang lain dan provinsi Papua atau Papua Barat sama-sama memiliki kuota 11-12, sama-sama ya, 50-50. Dan apa artinya otonomi khusus? Sekali lagi, untuk Papua. Nah, mari kita kaitkan. Jika kami dapat kuota 50, lalu 13-nya untuk OAP, saya akan kupas lebih dalam. Mari kita lihat di surat pengumuman yang dikeluarkan oleh IPDN di Romawi 2 bagian pendaftaran. Itu huruf B besar, angka 2, butir D. Sekali lagi, huruf B besar, angka 2, butir D. Di situ isinya menyebutkan surat keterangan orang asli Papua OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui oleh ketua atau majelis, ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua dengan format PDF ukuran maksimal 1000 KB. Berangkat dari dasar ini, artinya dari kuota 50 untuk Provinsi Papua dibagi untuk 30 kabupaten dan kota, maka di kami Kabupaten Mimika mendapat 2 orang. Nah, 2 orang ini pun harus didasari oleh surat rekomendasi tadi yang dikeluarkan oleh BKD, mengetahui anggota MRP atau ketua MRP. Di situ ada limit. Kita dibatasi. Ada punya kuota dan masing-masing kabupaten dibatasi 2 atau 1. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Lalu kita lihat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang SOP seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Pasal 2 ayat 3 butir B, pendaftaran SPCP IPDN diselenggarakan secara nasional dengan sistem online. Jadi ini seleksi umum. Ini membawa peluang. Menurut analisa kajian kami membawa peluang. Siapa saja mereka yang mau tes di Jawa atau mereka yang bukan dari yang Papua, yang berada di luar kabupaten atau kota yang di provinsi Papua, bisa saja tes karena ini memang berlaku umum. Lalu kami ini dari Papua itu dibatasi dengan hanya 2 orang, ada limit di sana. Dengan dasar itu artinya provinsi Papua itu tidak spesial begitu, tidak ada sesuatu yang khusus dengan otonomi khusus ini. Mengapa? Coba dengan batasan 22 orang dari kabupaten itu, baik itu provinsi yang lain dengan provinsi Papua atau Papua Barat, mereka yang dari kabupaten atau kota yang ada dalam Papua, provinsi Papua dan Papua Barat itu berapa jumlah anak-anak yang sekolah di IPDN. Kalau secara kumulatif, provinsi lain itu sudah banyak anak-anak yang masuk di IPDN. Sementara di Papua, itu kurang sekali. Apalagi kalau kami bicara tentang kuota per kabupaten. Sekarang kembali, dengan otonomi khusus ini, apakah Papua memiliki 50 kuota dengan dibagi kepada kabupaten kota 2 atau 1? Kami saja anak-anak OAP yang mengenyam pendidikan di dunia kepegawaian dalam negeri di IPDN itu jauh kurang sama sekali. Sementara dalam pembagian kuota, Papua sama dengan provinsi yang lain. Mana nih keadilannya? Kuota untuk orang Papua yang ada untuk Kabupaten Mimika, 15 orang yang tes untuk Kabupaten Mimika, sementara 2 yang harus diberikan rekomendasi. Ini pasal ini justru membawa persoalan baru dalam konflik horizontal. Semua anak, orang tuanya ini semua mau untuk harus memiliki rekomendasi dari BKD mengetahui MRP. Kami tidak mau ada bawa persoalan di dalam kabupaten maupun kota di provinsi ini. Bila perlu, kembalikan saja nih kuota seperti begini, kembalikan ke pusat saja, ambil. Karena saat ini kami bicara ini tentang spesialis khusus untuk Papua, sehingga tepat kalau pembagian di Papua untuk kuota untuk kabupaten-kabupaten 10 atau 15 itu jauh kami lebih dihargai, sehingga kami bisa bersaing, sumber daya manusianya bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain. Itu roh dari otonomi khusus. Bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup untuk masyarakat Papua. Lalu yang berikut adalah masalah yang 13, kuota 13 yang untuk non-OA.
ini di sini kalau memang di Kabupaten Mimika kuotanya hanya 2 orang, maka untuk non Papua dari 13 itu 1. Itu harus tegas, kami harus tegas, itu harus 1. Jangan non Papua ini satu kabupaten saja bisa dapat 5 atau 6, sehingga itu sama saja 5 berbanding dengan 2. Artinya non OAP menguasai yang OAP. Ini fakta-fakta begini jangan terjadi lagi. Bila perlu dibagi. Kalau di Provinsi Papua ada 30 kabupaten dan kota, maka 13 itu masing-masing dibagi 13 kabupaten. Jangan lagi 13 itu kasih masuk di satu kabupaten atau kota. Ini tidak boleh sama sekali. Peluang-peluang atau celah-celah seperti begini yang sering sekali dalam fakta terjadi. Saya harap itu tidak terjadi di Kabupaten Mimika dan kami akan kontrol. Kalau sesuai dengan pembagian kuota untuk kabupaten atau kota, maka di Mimika 2 OAP, 1 non OAP. Itu jelas, tidak ada tambahan-tambahan. Ini contoh ini saya tarik lagi kembali dengan tes CPNS beberapa tahun yang lalu. Seluruh bupati, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, pernah menolak untuk tidak diumumkan formasi ini. Mengapa? Karena dibuka untuk umum, banyak orang yang dari luar sana bisa tes masuk di kabupaten di Papua sini. Oleh sebab itu, sampai sekarang belum diumumkan. Persoalan yang sama jangan dibawakan terjadi lagi. Masalah kuota IPD ini dibawa masuk dalam Kabupaten Mimika. Cukup. Stop. Jangan lagi bawa dipolitisir lagi masalah seperti begini. Kami ingin sejahtera di tanah kami. Kami ingin punya pendidikan yang lebih baik untuk satu waktu bisa menguasai setiap pemerintahan yang ada di daerah kami. Ajari kami untuk menghargai orang lain, supaya kelak jasa-jasa dari orang lain kami akan menghargai mereka. Dengan nilai seperti begitu, kita bisa hidup damai di tanah yang diberkati ini. Saya pikir itu saja yang bisa dari Litbang mengkaji. Kiranya ini bisa membawa masukan kepada khusus Papua maupun juga Papua Barat. Kalau memang ini tidak adil untuk kuota untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sebaiknya kami kembalikan saja kepada pusat. Tetapi kalau merasa adil, silakan kita terima apa adanya dan memperbaiki ke depan lagi, tidak akan terjadi seperti begini. Ini cukup terakhir kali. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Imam Samuel yang sudah memberikan sedikit masukan sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh bagian Litbang Ukia untuk dipublikasikan pada masyarakat kita di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya. Kami sangat berharap supaya hal-hal yang sifatnya membantu untuk IPDN terkait kemarin kami menyampaikan bahwa sesuai pernyataan Gubernur bahwa IPDN ini hadir di Papua untuk memproteksi orang Papua, sehingga tidak ada alasan ketika kuota untuk Papua itu jabaran terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu
tidak ada. Minimal kami harus mendapatkan keberpihakan terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Papua, sehingga kuota untuk Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang tentunya daerah mereka tidak masuk dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sehingga hal ini perlu kami suarakan agar Papua tetap pada terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Barangkali mungkin itu bisa kami sampaikan. Kami dari Badan Pengurus Organisasi Kaum Intelektual mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di bagian Wisman yang sudah berembuk lalu menyusun suatu keputusan yang dimana mengkaji hal-hal yang sifatnya sebenarnya menyikapi untuk masalah IPDN yang lebih khusus juga terjadi di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Mimika. Saya pikir itu yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua. Amolongo Lima Witimi. Baru saja Anda mengikuti Mimika dalam berita bersama Okia terkait seleksi IPDN Kabupaten Mimika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Amolongo Nimawitiwi.